warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya Mutiara di podcast Bima Ikopin, Bincang Mahasiswa Institut Koperasi Indonesia. Seperti biasa, di Bima Ikopin ini akan menemani waktu bersantai kamu bersama saya Mutiara selama 25 menit ke depan. And now first podcast Bima Ikopin, dan tentunya acara ini didukung oleh BEM-KM Ikopin. Dan untuk tema kali ini adalah bersinergi bersama Kabinet Raksa Karya. Jadi nanti di sini kita akan mengulas tuntas ya, apa itu Kabinet Raksa Karya bersama narasumber-narasumber yang tentunya bisa memberikan pengalaman dan juga pengetahuan buat teman-teman. Jadi nanti kita di sini bakalan bincang santai aja kayak gitu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya di sini kita kehadiran narasumber, yaitu ada Kang Eko Setiawan sebagai Ketua BEM-KM Ikopin, dan didampingi oleh wakilnya yaitu Kang Iqmal. Halo Akang. Oke. Oke, Kang Iqmal sama Kang Eko sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Walaupun badai menghadang gitu ya. Itu seperti lagu ya. Iya. Ya semoga badai ini berlalu lah. Ya, betul sekali. Jadi kita pun harus turut melaksanakan program pemerintah yang katanya di rumah aja ya, Kang. Ya, betul. Biar si virus corona ini cepat beres dari negara kita. Amin. Oke ya Kang. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih atas kehadirannya buat nemenin teman-teman yang mungkin sedang mendengarkan podcast kali ini. Terus nanti juga kita bakalan tanya-tanya tentang Kabinet Raksa Karya pastinya ya, sesuai dengan tema. Tapi sebelum ke materi yang nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih dari netizen nih sebenarnya Kang. Jadi saya cuma menghimpun aja kayak gitu. Kepo ya netizen. Iya, emang kepo sekali. Tapi nggak apa-apa Kang, kalau misalnya bisa berbagi pengalaman, apalagi berbagi kebahagiaan kan, kenapa enggak gitu kan. Oke Kang, boleh kenalan dulu aja deh, biar lebih akrab kayak gitu. Dari Kang Eko dulu mungkin. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya yang mendengarkan. Oke, waalaikumsalam. Dan terima kasih nih buat Teh Ara. Manggilnya Teh atau Mbak nih? Mbak aja lah kayaknya. Teteh aja lah, kan Akang sama Teteh. Kalau Mbak saya kelihatannya, aduh. Iya. Oke. Buat Teh Ara terima kasih juga yang udah ngundang kami berdua ya di tengah-tengah wabah ini gitu ya. Ngeri ya di tengah-tengah wabah ngundang kalian gitu kan. Ya mungkin bagi mahasiswa Ikopin kalau yang belum kenal siapa itu saya gitu. Kenalkan, nama saya Eko Setiawan. Alhamdulillah tahun ini mendapatkan amanah dari sekian banyak mahasiswa untuk menjadi ketua BEM KM Ikopin periode 2020. Sekarang ini saya mengambil jurusan manajemen bisnis angkatan 2017. Terus aktivitas sekarang ini cuman diem di rumah ya. Tadi kayak Teh Ara bilang kita itu harus mengikuti pemerintah. Paling gitu sih Teh Ara. Oke, aktivitasnya di rumah aja gitu ya. Iya, di rumah aja. Sama kalau kayak gitu berarti. Kang Iqmal, sekarang Kang Iqmal. Oke, singkatkan dari saya sama. Saya juga angkatan 2017 yang kebetulan juga diamanahkan dan memang sebagai partner kerja selama 1 periode ke depan bersama Bang Eko sendiri. Dan saya sendiri mengambil jurusan manajemen komunikasi dan penyuluhan bisnis. Kayak gitu. Untuk aktivitas sama aja sih, karena ya dengan ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah seperti itu. Jadi tidak ada aktivitas lagi seperti itu. Selain tidur, rebahan, makan kayak gitu ya Kang? Ya, bisa jadi. Tapi di Ikopin sendiri kuliah online itu tetap berjalan kan? Iya, itu
tetap berjalan udah 1 minggu sih. Udah Oke, 1 minggu udah 1 minggu. Oke, berjalan. kalau gitu buat akang-akang dan juga teman-teman yang mungkin sedang mendengarkan podcast ini, terus semangat ya, walau tetap di rumah aja dan jaga kesehatan pastinya. Nah, Oke, Semangat. Kang. Kan malam ini itu kita ngobrol santai aja kali ya, Kang. Tadi Siap. temanya itu bersinergi bersama Kabinet Raksa Karya. Nah, ngomong-ngomong tentang Kabinet Raksa Karya nih, Kang. Kan itu tuh istilahnya nama untuk BMKM Ikopin tahun periode akang ini kan. Nah, Iya. pasti teman-teman di luar sana yang mungkin yang mendengarkan kan bukan cuman teman-teman dari Ikopin ya, pasti pengen tahu nih apa sih arti dari Kabinet Raksa Karya ini. Mungkin bisa dari Kang Eko dulu. Boleh, siap. Ya, jadi ada beberapa cerita sih sebenarnya mengenai Raksa Karya ini gitu. Jadi awalnya tuh memang iseng-iseng. Jadi saya sama Iqmal sendiri kan kebetulan satu kelas gitu. Kita suka ngobrol kesana kesini gitu. Terus kebetulan kita berdua tuh saling lempar pertanyaan gitu. Ini untuk nama kabinet kita nanti tuh apa gitu. Iya nggak sih Kang? Iya. Mau sendiri kayak gitu kan ya? Ya, sempat juga terlontar dari kami tuh mau bikin mungkin salah satu nama yang dari bahasa Latin ataupun Sanskerta sebetulnya. Oh gitu. Asalnya apa, Kang? Wah, banyak sih opsinya. Oh banyak ya, oke. Tapi kok bisa langsung memilih gitu, Kang? Nah, itu nih. Mungkin untuk saja karena banyak perdebatan juga sih di saat memilih juga seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan kayak gimana nih? Iya. Kabinet Jadi Raksa Karya. waktu itu tuh pas di kelas ini kira-kira kita yang pas ini apa sih gitu. Dan ternyata pas ketika saya nanya ke Iqmal sendiri, ke Kang Iqmal sendiri katanya pinginnya ada nuansa Sunda katanya kayak gitu. Terus akhirnya kita cari-cari lah gitu ya sesuai dengan visi kita, sesuai dengan keinginan kita untuk 1 tahun ke depan tuh apa, dan nemu tuh kita searching, jadi kita ambil dari Sanskerta Sunda kuno, yaitu raksa gitu ya. Raksa. Yang mana raksa. Jadi raksa itu diambil dari Sanskerta Sunda kuno, itu yang artinya tuh menjaga kayak gitu. Oh, kalau Terus saya untuk waktu kecil ngedengernya ngaraksa ya, ngeraksa gitu kadang-kadang. Iya, Denger bahasa Sunda. ngajaga gitu ya, ngajaga. Iya, ngajaga, ngaraksa itu menjaga berarti ya Kang, raksa itu. Iya, kayak gitu. Terus kan untuk kata karya sendiri, karena kita di visi kita ada mahakarya, akhirnya kita turunkan tuh. Jadi gimana caranya untuk 1 periode ini di BEM 2020 ini menjaga visi kita, yang mana visi kita itu ya harapannya adanya sebuah pembaharu, adanya sebuah karya baru yang diciptakan oleh Kabinet Raksa Karya sekarang kayak gitu. Oke, berat banget ini ya artinya, berat banget gitu ya. Sampai saya juga agak sulit gitu. Ini kayaknya tanggung jawabnya besar sekali ini. Dari Kang Iqbal mungkin ada tambahan atau kayak gimana, Kang? Ya, dari nambahin juga sedikit, mungkin dari tadi juga dari mulai pasti inovasi dari kabinet kita pun pasti ada. Tapi pada intinya kita selalu menjaga bahwa karya yang nantinya kita keluarkan bisa memberikan sesuatu ataupun hal yang dampak positifnya kepada masyarakat Ikopin, yaitu itu yang memang menjadi salah satu yang ya istilahnya bekal kita lah selama 1 periode yang memang nantinya bisa dikenang lah gitu di saat selama 1 periode ini bahwa Kabinet Raksa Karya ini sudah memunculkan ini loh gitu, dan memang dikenang dan bisa juga terjaga lah gitu dalam pikirannya seperti itu. Mungkin sedikit filosofi dari
Raksa Karya itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi memang di Raksa Karya ini ada satu arti dan satu cita-cita yang sangat besar ya dari Kang Iqmal sama Kang Eko sendiri kayak gitu. Nah, di dalam Raksa Karya ini teman-teman BMKM Ikopin dan juga mungkin terutama Kang Eko sama Kang Iqmal pasti udah menyediakan program-program unggulan pastinya. Betul kan? Ya, betul. Ya. Kira-kira nih program unggulan yang seperti apa sih Kang yang sekarang lagi dibangun? Apalagi misalnya sekarang harus istilahnya menyesuaikan dengan keadaan saat ini, yang mana kan mungkin banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang harus di-skip kayak gitu mengenai sekarang keadaan di Indonesia yang lagi kena wabah seperti itu, Kang. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Mungkin salah satu program yang memang menjadi istilahnya ini harus ada dan memang sebagai ciri khas kita, dan memang kita pun membuat suatu program bukan hanya sekedar atas dasar keinginan kita, tapi atas dasar juga kebutuhan yang mana nantinya ini pasti berguna dan tepat guna juga bagi masyarakat yang ada di Ikopin, yaitu khususnya pola kaderisasinya yang memang jadi titik tumpu kita seperti itu. Juga yang tadi masuk lagi ke visi misi kita yaitu soal karya juga, karena dari sebelum tahun-tahun sebelumnya pun mungkin sudah bagus dan memang kita harus jaga itu karya-karyanya, seperti mungkin dari mengikuti karya ilmiah dan sebagainya. Mungkin itu harus terus didorong supaya mungkin mahasiswa pun kemampuan ataupun soft skill-nya bisa terus terasah dan memang ada fasilitasnya seperti itu. Itu salah satunya. Mungkin bisa ditambahkan lagi sama Kak Eko mungkin seperti itu. Boleh, Kang Eko? Oke. Ya, betul tadi kata Kang Iqmal sendiri. Jadi kita ada satu fokus di dalam BEM tahun sekarang itu bagaimana sih kita mempersiapkan untuk BEM 3 tahun ke depan kayak gitu, yaitu dengan cara pola kaderisasi itu harus bertahap gitu, dan diawali dengan pada tahun ini. Mungkin tadi benar tahun-tahun sebelumnya sudah ada gitu ya, kita mungkin tinggal meneruskan dan memoles gitu istilahnya dengan karya-karya kita gitu. Itu salah satunya. Dan kita juga berencana ingin adanya ya semacam pola-pola kaderisasi di KM Ikopin itu harus seperti apa gitu untuk menyiapkan 3 tahun ke depan kali gitu. Terus kalau masalah program kerja yang baru gitu, tentunya di BEM KM Ikopin tahun 2020 ini pastinya ada beberapa program kerja yang dulunya tidak ada tapi sekarang diadakan kayak gitu. Contohnya kayak podcast apa ini namanya? mungkin ya. Iya, podcast ini salah Iya. satunya. Terus kemudian yang kedua itu ada harusnya dilaksanain tuh pas antara April dan Mei gitu. Tapi memang dalam keadaan seperti ini mungkin nanti bisa diundur atau dikerucutkan kembali kayak gitu. Contohnya kayak DKI itu semacam seleksi yang dipersiapkan untuk menjadi duta koperasi Ikopin kayak gitu. Tapi ditunda gitu ya, Kang? Iya. Iya. Ya, bisa sedih. Jadi sedih kalau membahas itu. Iya sih. Jadi macam Akang ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi mau dikata seperti apa keadaannya memang tidak dimungkinkan kayak gitu ya. Nggak apa-apa ya, sabar. Ya, sebetulnya sih yang lebih kasihan tuh yang berpikir sudah pola dan sebagainya, sudah mempersiapkan sebagainya, tapi tidak terlaksana seperti itu. Jadi kami hanya kasaran aja ingin program seperti ini, dari departemen kami lah yang mengolah sudah, dan mungkin kami pribadi merasa kasihan pada yang sudah memikirkan rencana dan sebagainya seperti itu. Iya, pasti karena mereka juga udah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang gitu ya, Kak. Nah,
seperti itu yang memang disayangkan sih, dan memang ini tidak bisa diprediksi juga kan Iya, gitu. betul. Jadi ya sudahlah, kita sekarang menjalani dulu aktivitas dari rumah. Dan tapi Akang ini masih suka menjalin komunikasi dengan anggota-anggota yang lain? Alhamdulillah kita tetap ada satu komunikasi yang harus kita jaga gitu. Iya. Kayak gimana tuh Kang? Biasanya kan jauh nih, atau apakah menggunakan media juga seperti kan sekarang ada tuh Zoom yang seperti itu, atau mungkin di WhatsApp seperti apa? Iya. Ya. Boleh dari Kang Eko. Boleh Kang Eko. Ya, kalau kemarin kita menggunakan WhatsApp karena kemarin kan masih dalam keadaan UTS gitu ya. Jadi belum semuanya nih, belum komunikasi semuanya dalam satu ruang gitu, dalam satu ruang komunikasi khusus gitu. Kita baru ada kepala departemennya yang mana kita harus menjaga satu komunikasi itu harus berjalan walaupun dalam keadaan kita di rumah aja kayak gitu. Oke, jadi tetap menjaga komunikasi ya. Ada yang ingin ditambahkan Kang Iqmal? Barusan terdengar suara-suara. Iya, karena kita juga kondisinya seperti ini, kita memanfaatkan teknologi yang ada aja. Betul ya Kang. Ya, dan mungkin ada nantinya pun kita mungkin sebatas dulu bersama kepala departemen terlebih dahulu. Setelah itu dari kepala departemen bisa lebih komunikasi intens lagi dengan para anggotanya seperti itu. Yaitu mungkin bermedia dan sebagainya. Ya itu tergantung yang dipakai mereka gitu untuk apa dan sebagainya seperti itu. Tapi kadang-kadang kan suka ngerasa nggak sih kalau misalnya komunikasi lewat telepon itu lebih sulit gitu ketimbang kita rapat secara tatap muka langsung gitu sama anggota. Ya betul sekali. Ya pastinya iya ya, Kang Iqmal sendiri mungkin bisa merasakan gitu, dan mungkin saya Ara juga mungkin bisa merasakan gitu. Oke, iya kadang kan kalau misalnya kita seperti rapat online kan belum sinyalnya, mungkin ya jaringannya yang jelek, harus keluar gitu nyari jaringan kan biar nggak ketinggalan info kayak gitu kan. belum kuotanya gitu kan. Iya, belum kuotanya kayak gitu. Oke lah, nggak apa-apa ya itu. Nah Kang, kalau misalnya selama ini istilahnya sudah membangun komunikasi yang baik bersama anggota BMKM IKOPIN. Nah, untuk mengorganisirnya itu kayak gimana sih Kang? Kan pasti banyak banget. Berapa sih Kang anggotanya Kang? Ya, lumayan lah ya. Boleh, Kang Iqmal deh. Oke, untuk mengorganisirnya kita punya metode tersendiri, dan memang ini juga sudah diterapkan di sebelum-sebelumnya, pengalaman dari kami juga. Jadi kita punya pembagian antara departemen tersendiri gitu, yang memang nantinya berkoordinasi langsung bersama kita gitu. Jadi misalnya dengan koordinasi dengan misalnya departemen ini berkoordinasi dengan saya, dan selebihnya nanti sama Bang Eko kayak gitu. Jadi misalnya nanti ada apapun. Oke, tenang, nggak apa-apa, keluarin aja. Ngantuk nih pasti dia akan ngantuk nih, saya yakin. Banyak di rumah aja kali ya. Banyak di rumah aja. Oh, jadi ada pembagian seperti itu ya Kang? Gitu ya. Jadi misalnya kita sudah punya jalur koordinasinya masing-masing juga. Pembagian departemen pun sama juga. Jadi misalnya sudah terorganisir lah gitu. Dengan baik lah, alhamdulillahnya gitu, selama dari mulai kita ngejabat dan sampai sekarang pun seperti itu. Jadi memang ada pembagian dari satu sama lain gitu ya Kang? Iya. Ya, jadi kita juga sudah mempersiapkan. Jadi gini ke arah kalau kita tuh ada pembagian job desk-nya. Jadi semisal kita kan ada kurang lebih 8 bidang gitu ya, 8 departemen gitu, 1 kesekretariatan. Kita dibagi, jadi semisal saya memegang 4 departemen, terus
Kang Iqmal megang 4 departemen, sehingga kita terorganisir kayak gitu. Nanti kalau misalkan di departemen yang Kang Iqmal pegang ada perihal apa yang perlu dibicarakan, kita komunikasikan kayak gitulah. Oke, jadi memang sudah dibagi-bagi gitu ya. Jadi kalian juga saling melengkapi gitu ya, biar nggak satu lebih berat tugasnya yang satu mungkin cuma di rumah aja. Enggak, tapi ya jadi kalian saling membagi kayak gitu ya, Kang. Jadi semua anggota itu terpantau ya. Iya, tentunya. Nah, selama menjalani sekarang udah berapa bulan berarti, Kang? Semenjak dilantik? Sekitar berapa ya? Kita dari Maret ya? 1 bulan kali ya. Maret mungkin sekitar sudah hampir 1 bulan lebih ya. Ya, 1 bulan lebih lah. Ya, 1 bulan lebih, tapi kerjanya belum 1 bulan lah gitu. Kerjanya baru 1 minggu ya, rapat itu. Sisanya kita di rumah aja. Oke. Selama saya bilangnya 1 bulan aja ya, Kang. Soalnya bingung juga kalau misalnya kerja baru 1 minggu kan belum ada kerja kayak gitu. Nah, sekarang selama 1 bulan ada nggak sih hambatan khususnya gitu, Kang? Jadi bingung nih harus kayak gimana gitu, ngejalin komunikasi kah? Atau mungkin seperti tadi yang dijelaskan program-programnya ada kesulitan atau seperti apa? Dari siapa ya? Aku pengennya Kang Eko deh. Ya, jadi kalau buat hambatan, awal-awal sih memang alhamdulillah gitu ya, tidak ada sebuah hambatan. Cuman pas terdengar kita harus di rumah aja, nah di situ mulai tuh mulai kita shock mengalami, gitu ya apa yang harus dipikirkan gitu. Oke. Dan di situ paling kita adanya satu hambatan itu komunikasi, karena gini, kalau komunikasi di jaring sosial media itu terkadang kita sibuk dengan apa yang ada di rumah gitu. Kita tidak selamanya kita membuka handphone, tidak selamanya kita membuka alat komunikasi. Nah di situ sih paling komunikasi yang memang menjadi sulit gitu ya, hambatan gitu. terbatas kayak gitu. Sulit, Oke. gitu. Ya, Karena terkadang kan kalau kita berdiskusi di grup atau apa, biasanya kalau udah terlewat gitu ya, kalau udah apa sih namanya, kelewat gitu istilahnya, itu kita kadang chatnya gitu ya kan, chatnya gitu ya. Belum chat dari si doi kayak gitu kan. Waduh. biasanya kalau chat dari doi dia suka pakai pin tuh paling atas biasanya, Kang. Oke, kayak gimana, Kang? Kayaknya buat dibalasnya tuh. Jadi memang harus ini ya, harus mantengin grup terus. Tapi kadang suka bikin jadwal nggak sih, Kang? Misalnya hari Rabu harus ada rapat jam sekian gitu. Jadi teman-teman mungkin mantengin HP atau kayak gimana? Ya, biasanya kita adanya hari apa ya kita tuh. Tapi kalau dalam seminggu ini sih belum teratur gitu, karena kondisional ya. Ya, kita kondisional sesuai dengan adanya hal yang harus kita diskusikan kayak gitu. Mungkin setelah UTS kita akan ada rapat yang rutin gitu. Semuanya harus ada kayak gitu. Ya. Kita pun udah ngerancang istilahnya buat nanti setelah beres UTS ini selesai, buat nanti seluruh anggota kita diskusi bareng juga. Mungkin kalau di WA group dengan hanya chatting dan sebagainya, kadang istilahnya kita suka salah persepsi juga kan ya. Iya, apalagi misalnya kayak kita ngetik nggak pakai emot, kadang bingung ini orang lagi nanya atau kayak gimana gitu kan, benar nggak sih, Kang? Iya, tanda tanya juga kan jadi beda gitu artinya. Iya, dikiranya kan nanya padahal bukan kayak gitu. Dan kadang media pun kan ya, pun sebetulnya salah satu juga pasti ada juga noise-nya gitu. Walaupun memang nggak secara langsung itu satu komunikasi yang memang
sangat-sangat enak itu langsung. Tapi dalam keadaan ini ya apa daya kan kayak gitu. Iya betul. Jadi Harus tetap memaksimalkan media yang ada gitu ya Kang. kayak gitu paling. Oke, jadi kalau menurut aku sih Kang sebagai mahasiswi nih ya, iya mahasiswi, aku ngerasainnya kayak gini Kang. Kalau misalnya kita cuman ke kampus dan ya seperti biasa belajar kayak gitu, kadang ngerasa suka nggak maksimal gitu, nggak bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu. Tapi ketika misalnya kita gabung di organisasi, walaupun sekarang di tengah pandemi corona tetap di rumah, tapi ngerasa lebih produktif aja gitu dengan adanya organisasi yang diikuti. Nah, menurut akang-akang sendiri itu seberapa penting sih organisasi buat akang-akang sendiri? Mungkin dari Kang Iqbal dulu boleh? Boleh, semangat. Boleh, Jadi Bang. organisasi sendiri sebetulnya di kampus ataupun memang di luar itu salah satu kelebihan bahwa ilmu lebih lah dari kita mengikuti ilmu ataupun ilmu yang sudah kita dapat di kelas kayak gitu. Jadi memang di organisasi itu ilmu yang memang bisa dari orang-orang yang lebih berpengalaman mungkin ataupun orang-orang yang lebih tahu dari kita dapat ilmu dari sebenarnya. Walaupun memang bidang dan sebagainya tidak terbatas oleh mata kuliah dan sebagainya, tapi lebih universal gitu, umum, dan memang itu suatu hal yang memang bagus gitu, yang memang seharusnya kita dapatkan gitu dari organisasi ini. Dan memang untuk organisasi sendiri sebetulnya melatih soft skill kita gitu, soft skill ataupun hard skillnya sedikitnya kayak gitu. Karena mungkin dari mulai public speaking dilatih juga, terus juga dari mulai kepercayaan dan sebagainya pun dilatih di sana seperti itu. Oke, kalau dari Kang Eko nih, Kang Eko, seberapa penting organisasi buat Kang Eko sendiri? Wih, Wih, tajam gitu ya nanyanya. tajam gitu. Aduh, takutnya nggak bisa ngejawab gitu. Wah, percaya kalau sama Kang Eko nih, biasanya kan juga sudah terbiasa mungkin ngeles. Ya kalau berbicara penting atau tidaknya organisasi sudah jelas gitu ya, karena kita mengikuti organisasi yang memang menjadi porosnya kampus gitu. Penting banget gitu. Yang pandangan saya pribadi, organisasi itu benar-benar penting banget gitu. Karena ada sudut pandang yang selalu saya pegang ke arah. Apa itu Kang? Jadi ada dua sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang dari orang lain. Yang kedua ini sudut pandang dari saya pribadi. Yang sudut pandang dari orang lain ini, tahu nggak, mungkin Teh Ara tahu ya, Iqbal Cowboy Junior tuh yang jadi. Oh nggak tahu Kang, saya nggak tahu Kang. Taunya apa? Oh nggak tahu ya. Taunya Kang Eko saya. Kalau Iqbal Cowboy Junior saya nggak tahu Kang. Kenapa Kang sama Iqbal Cowboy Junior itu? Jadi mungkin kita semua tahu gitu ya. Iqbal Cowboy Junior itu beliau kuliah gitu ya jadi istilahnya dia entrepreneur, dia artis, tapi dia tidak melupakan dia pendidikannya gitu. Waktu itu ada artikel yang dia jelaskan gitu. Di situ dia tuh ditanya oleh orang lain, kenapa sih harus kuliah gitu? Kamu kan sudah terkenal, terus kenapa kuliahnya jauh-jauh? Tuh nanti pelajaran, mata kuliah, dan segala macamnya yang ada di kuliah, yang kamu pelajari itu tidak akan terpakai di dunia kerja kayak gitu. Saya berpikir kayak gini, memang sebetulnya ketika kita belajar di kelas, ketika kita mendapatkan sebuah materi, itu untuk kemungkinan kecil dipakai di dunia kerja. Itu memang kecil gitu. Berbeda kayak, ya mungkin kalau kita manajemen ataupun akuntansi itu masih cangkupannya luas gitu. Iya. Nah, tapi dengan santainya Iqbal itu menjawab, karena di kuliah itu ada sesuatu hal yang nggak bisa kita dapatkan ketika kita tidak kuliah kayak gitu. Jadi ketika kita kuliah, memang beberapa yang kita pelajari di kelas
kayak mata pelajaran itu sedikit akan kita pakai di pekerjaan. Tapi yang banyak yang bakalan kita pakai itu adalah ilmu komunikasinya, berorganisasinya, terus interaksinya, terus kita berani mengungkapkan argumen kita, berani mengeluarkan pendapat kita di depan orang banyak gitu kan. Itu bukan kita dapatkan ketika kita kebanyakan ketika kita bukan di kelas, tapi ketika kita berorganisasi. Nah, itu salah satu menjadi alasan saya kenapa saya pengen kuliah gitu. Karena jujur ketika dulu saya memang sempat berhenti dulu gitu ya. Jadi saya itu nggak langsung kuliah gitu, nggak kayak Ara langsung kuliah. Jadi sempat berhenti dulu waktu itu, sempat bekerja kayak Ara waktu itu saya sempat bekerja di pinggir jalan. Jadi saya lulusan teknik otomotif. SMK jadi, berarti ya Kang? Iya, SMK. Dulu saya SMK, teknik otomotif. Terus kemudian saya bekerja karena susah, bener-bener ketika kita lulus, terus nyari pekerjaan tuh bener-bener susah banget gitu. Kita nggak cukup modal ijazah aja gitu. Kita harus mempunyai soft skill yang kayak berkomunikasinya baik gitu. Pokoknya segala macamnya lah gitu. Dan itu pun ketika saya SMA, saya benar-benar pasif. Saya nggak ngikutin yang namanya pramuka, yang namanya OSIS, yang namanya apalah itu. Nggak ngikutin sama sekali. Saya benar-benar orang pasif gitu. Bahkan ada satu cerita yang selalu saya ingat gitu ya sampai sekarang. Saking pasifnya saya gitu. Pas di kelas jadi gini, Tiara. Waktu itu pelajaran IPA kalau tidak salah. Terus saya duduk di depan dan guru itu menanyakan kepada saya tentang apa gitu. Nah, saya pun nggak bisa ngejawab. Padahal si jawabannya itu ada di board gitu, ada di papan tulis. Mungkin waktu itu kena minus matanya, kan? Enggak, belum. Oke. Iya. Itu sumpah. Itu sampai saya nggak bisa jawab, sampai saya stuck saking pasifnya. Terus pas nengok ke belakang itu teman-teman semua tuh pada nertawain semua tuh. Karena apa? Karena keringetan semuanya. Sumpah nggak bisa ngejawab. Itu semuanya keringetan, muka sampai baju keringetan, padahal jawaban ada di depan. Di saking pasifnya gitu. Tapi berkat sekarang berorganisasi jadi lebih berani gitu ya Kang mungkin. Nah itu jadi salah satunya. Waktu itu kan kerja, terus kemudian saya berpikir nih ketika udah kerja. Saya pertama kerja di pinggir jalan, terus saya ngerasain gimana kerasnya di pinggir jalan. Terus waktu itu kerja dalam tekanan yang memang langsung sama konsumen kan, waktu itu ngadepin konsumen. Karena memang dulu tidak bisa berkomunikasi, akhirnya ya menghadapi konsumen tuh selalu mengandalkan orang lain gitu. Kayak ada satu permasalahan di dalam pekerjaan, terus konsumennya itu komplain, terus saya nggak bisa jawab gitu. Dan saya selalu melemparkan kepada orang lain. Ini gimana sih ngejawabnya gitu. Nah itu karena kurangnya kemampuan komunikasi, Iya, karena kurangnya kemampuan komunikasi. Padahal saya bisa ngejawab permasalahan dari konsumen itu. Karena saya nggak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya saya selalu mengandalkan orang lain kayak gitu. Dan itu tuh saya sampai saya berhenti di pekerjaan itu. Terus kemudian 1 bulan berikutnya saya langsung bekerja nih salah satu cabang dari Astra. Alhamdulillah nih waktu itu saya masuk di Astra, dan kemudian setelah di situ tetap nih walaupun saya bekerja di Astra tapi komunikasi saya kok gini gitu. Dengan orang-orang lain tuh saya tidak komunikatif gitu. Terus habis setelah dari situ lama bekerja, udah saya mutusin saya pengen kuliah gitu. Karena saya pengen ngelanjutin pendidikan saya. Terus dilain daripada itu, saya janji ke diri sendiri waktu itu, kalau misalkan seandainya saya bisa kuliah,
Saya itu pengen ngehabisin waktu saya itu di organisasi kayak gitu, dan akhirnya ketika saya masuk di kuliah ya memang benar saya habisin di organisasi kayak gitu. Iya, karena memang mungkin ada beberapa hal yang tidak kita dapatkan selain daripada kita dapatkan di organisasi kayak gitu ya, Kang. Iya, betul. Kayak kita bisa berpendapat kayak gitu, terus berani mengungkapkan argumen-argumen kita, mempertahankan argumen-argumen kita. Itu kita tidak bisa dapatkan kalau misalkan kita tidak kuliah kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya haruskah seorang mahasiswa berorganisasi, jawabannya harus ya, berarti harus karena memang sebenarnya mau nggak mau ya, Kang. Jadi kalau misalnya kita jadi mahasiswa terus misalnya nggak organisasi, itu rasanya kurang afdol mungkin ya, Kang. Oke, terakhir nih Kang, karena memang waktu kita juga sudah hampir mau habis, walaupun sekarang perbincangannya sebenarnya makin seru ya, makin ke sini. Iya. Tapi ya mungkin di episode selanjutnya bisa berbincang lagi. Terakhir nih Kang, singkat aja ya, singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Mungkin pesan nih buat para teman-teman di luar sana gitu, khususnya para mahasiswa, pesan yang ingin disampaikan dari Kang Eko sebagai ketua BEM, kemudian mungkin dari Kang Iqmal sebagai wakilnya, itu apa sih Kang kayak gitu? Boleh dari Kang Iqmal dulu. Oke, pesan saya udah banyak sih sebetulnya, karena kuliah dan memang jenjang S1 ini sangat berharga bagi kita dari mulai pergaulan dan sebagainya. Kita nikmatin, dan memang salah satu yang harus dinikmati itu yaitu organisasinya gitu. Selain memang dari kuliahnya sendiri, teman-temannya sendiri, pergaulannya sendiri, dan mendapatkan ilmunya sendiri, tapi gitu juga organisasi juga salah satu hal yang memang harus dinikmati gitu. Dan memang jangan sampai luput juga gitu, karena pengalaman, ilmu, ataupun memang soal soft skill, hard skill, dan sebagainya bisa dijaring juga di organisasi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Dari Kang Eko? Berat ya kalau misalkan pesan untuk para mahasiswa. Karena mahasiswa itu berbeda-beda kepala dan berbeda-beda tujuan gitu ketika masuk ke instansi pendidikan kayak gitu. Kalau dari saya sih pesan untuk mahasiswa, para mahasiswa saya, Dan saya dosen ya. Presiden Kang Iqmal, jangan lupa nih presiden. Ya, presiden mahasiswa maksudnya. Ya, jadi ada teori yang saya pelajari gitu ya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel. Gitu. Aduh, berat nih. Harus dicatat ini. Jadi kalau kita membayar satu semester itu dengan sekian juta untuk kampus, kalau kita tidak gunakan biaya variabel, kita tidak gunakan untuk organisasi, kita hanya berdiam di kosan atau kuliah, kita langsung pulang, itu sangat-sangat mahal gitu dengan bayaran segitu. Tapi kalau seandainya kita menggunakan biaya variabelnya, kita nggak langsung pulang ke rumah, kita nggak langsung ke kosan, tapi kita gunakan untuk organisasi, untuk UKM, kegiatan mahasiswa, itu serasa gitu. Ketika kita membayar sekian juta itu, oh ternyata kita nggak dapat hanya di kelas saja, tapi kita juga dapat berorganisasi, ilmu dari organisasi itu, wah itu bakalan berguna banget mungkin ya nantinya gitu. Dan untuk pesan mahasiswa, untuk mahasiswa juga, untuk kali ini mungkin stay safe. Terus jangan kemana-mana dulu deh, jangan ketemu dulu sama doi gitu ya. Saya arahkan dulu gitu ya. Jadi jangan ketemu sama doi dulu lah gitu. Makan nanti
makan di ramen ataupun makan atau main di Jatos itu nanti dulu gitu ya Teh Ara. Iya, ngomong-ngomong soal Jatos, saya jadi kangen nih Pak, kangen Jatinangor gitu kan. Kangen ke Jatos pakai baju tidur gitu ya. Iya, karena kalau misalnya mahasiswa Jatinangor itu pasti udah tahu banget kalau kita ke Jatos mau pakai baju tidur, mau dasteran itu nggak apa-apa gitu, karena itu kayak warung gitu. Ya, jadi mungkin pada intinya apa yang kita bicarakan itu, apalagi tadi pesannya itu mencakup kalau misalnya kita sebagai mahasiswa harus memanfaatkan waktu gitu ya, Kang. Iya. Selama kita jadi mahasiswa harus memanfaatkan waktu yang benar-benar digunakan untuk sesuatu hal yang positif, khususnya seperti organisasi, karena banyak sekali hal yang kita tidak dapat di luar organisasi. Contohnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Betul kan? Iya. Betul banget. Betul ya, mantap ya. Oke, akang-akang karena memang sudah 25 menit ini sudah mau hampir lebih juga. Terima kasih ya sudah mau hadir di podcast Bima Ikopin ini. Kita juga mengucapkan terima kasih buat Ara udah meluangkan waktu untuk mengundang kami. Oke, itu oke Kang, nggak apa-apa karena kan saya juga di sini pengen berbagi pengalaman lah sama orang-orang hebat seperti akang-akang ini. Oke, tidak terasa nih ya Kang, sudah 25 menit sudah berlalu, itu artinya podcast Bima Ikopin kali ini dicukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat Kang Iqmal, Kang Eko juga telah bergabung. Boleh dadah-dadah, mungkin dadah-dadah secara virtual. Oke, makasih ya. Dan tak lupa nih untuk kamu terus pantengin podcast Bima Ikopin di episode selanjutnya. Boleh nih Kang Iqmal sama Kang Eko juga. Karena pastinya di episode selanjutnya podcast Bima Ikopin akan menghadirkan kembali narasumber yang menarik lainnya gitu, yang punya wawasan yang mungkin bisa sharing dan berbagi sama kita tentang pengalaman, tentang apa yang dia ketahui tentunya seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk kamu pantengin Instagramnya di BEM Ikopin, di @BEM-Ikopin, dan YouTube channel kita di BEM Ikopin. Sudah subscribe, Kak? Ya, sudah, alhamdulillah. Sudah nggak mungkin ya kalau Oke, terima kasih ya kakak semuanya. Iya, terima kasih juga, saya Mutiara, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast Bima Ikopin. Selamat di rumah aja, selamat menjaga kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan barusan ada manfaatnya. Saya Mutiara pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.